lapisan permukaan, lapisan tengah, kemudian lapisan bawah. Ya, pada saat dibebani kendaraan itu nanti akan ada sedikit perubahan bentuk ya, tapi sedikit, jadi tidak terlalu terasa. Makanya kalau kita bisa bedakan antara kita melewati jalan yang lentur sama kaku. Kelihatannya kita sebagai pengguna jalan itu akan lebih mudah, lebih nyaman ya, melewati jalan yang berupa fleksibel pavement. Lebih halus dan lebih karena ada sifat fleksibilitas ini ya, membuat gerakan itu menjadi lebih nyaman. Coba kalau kita bandingkan kalau kita lewat jalan beton, ya. Nah, jalan beton sifatnya lebih kaku ya, jadi kita seperti bendal gitu ya kalau lewat suatu jalan yang model rigid pavement. Semua itu punya sifat dari sisi positif dan negatif ya. Kalau ini lebih nyaman, yang ini lebih keras. Tetapi kalau ini lebih awet, yang ini lebih mudah rusak ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ini biaya pemeliharaannya tinggi, ini pemeliharaannya lebih rendah. Tetapi di sini biaya pembangunannya lebih murah, ini biaya pembangunan di awal memang lebih mahal dibanding dengan yang fleksibel. Ya. Di sini sifat perbaikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu ya. Misalkan nih lubang kan gampang ya, ditempel aja, tempel sana, tempel sini ya. Mungkin semalam aja sudah bisa beres ya. Jalannya sudah mulus kembali kalau misalnya lubang atau retak. Tapi kalau ini sekali rusak yang bangunnya ya kan mama. Biayanya juga cukup mahal untuk biaya pemeliharaannya ya. Tidak bisa langsung ditempel ya kalau konkret ini, nggak bisa. Ya. Jadi ini beberapa perbandingan dari masing-masing jenis perkerasan. Kemudian kalau kita lihat penampakannya ini, bentuk fisik dari suatu jalan raya, ya. Di sini kalau hitam mengkilat berarti bentuknya seperti ya hitam mengkilat ini berarti aspal. Sedangkan yang kalau abu-abu ini berupa rigid pavement, ya. Nah ini kalau ini adalah contoh dari konstruksi yang lalu ada konstruksi jalan baru, konstruksi overlay dan konstruksi bertahap ya untuk yang fleksibel pavement. Mungkin saja ini bisa jadi bentuk konstruksi bertahap atau overlay. Bertahap artinya karena dananya terbatas, maka pembangunan tidak bisa langsung kita lakukan sekaligus. Mungkin baru tahap pertama untuk yang waktu 3 tahun dulu, baru kemudian ditambah lagi untuk yang waktu pelayanan 7 tahun. Sehingga kalau di total nanti ada 10 tahun. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini adalah untuk yang konstruksi rigid pavement dibangun berupa plat beton. Bu, non sewu nanti jam 10 besok pagi. Maaf, ada instruksi sebentar ya. Nah, itu kemudian kita lanjutkan. Ini plat beton ya. Plat beton, jadi berupa tanah. Kalau ini kan konstruksi lama ini. Sudah berupa fleksibel pavement ditambah dengan konstruksi baru di atas. Kalau yang ini memang jalannya dari awal ya, masih baru, kemudian baru dibangun. Seperti ini hasilnya. Yang ini adalah jalan baru untuk rigid pavement. Ini berupa tanah, atau mungkin juga lapis pondasi bisa. Lapis pondasi itu terdiri dari ukuran dengan batu-batu kerikil dengan ukuran tertentu ya. Ada LPAA, ada LPEB, nanti bisa dilihat di MDB atau baru kemudian di atas dengan ketebalan tertentu sesuai dengan desain ya. Nah, sekilas ini nanti gambarannya kalau di lab Anda membuat benda uji ini ya. Benda uji ini adalah campuran antara agregat dan aspal dengan komposisi tertentu.
Nah, ini kita lihat ini, kalau ini kan masih agak rongga-rongganya cukup terlihat besar-besar ya. Sedangkan yang sebelah kiri ini kepadatannya cukup tinggi. Kalau kita belah, nah akan terlihat ini gambaran di dalam dari campuran kita. Ini gambar berikutnya adalah berupa gambar aspal, di mana aspal itu terdiri atas aspalis dan resin. Nah, kalau gambaran di lab yang bisa kita lihat tuh yang seringan yang seperti ini ya. Aspalnya berupa ya gumpalan itu, kalau kita cairkan dia bisa mencairkan, kemudian mudah untuk dituang ke dalam. Dia akan memadat seperti ini. Berapa campuran untuk desain yang Anda ini sesuai dengan material yang tersedia. Sedangkan untuk yang konkret ya, karena Anda kan sudah pasti pernah masuk yang namanya lab beton ya. Berapa karakteristik desain untuk beton yang kita buat, berapa hasil ujinya pada umur 7, 14, 21, 28. Nah, itu sudah dipahami ya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi mutu beton yang dihamparkan di sini harus memenuhi kriteria, di antaranya ya ininya harus sekitar 35 atau bahkan 40 MPa ya, untuk menjamin bahwa beton yang kita gunakan itu bisa menahan beban roda kendaraan. Jadi di dalam perencanaan umur teknisnya ada beberapa kategori di antaranya ya. Ada perencanaan jangka pendek 0 sampai 5 tahun, perencanaan jangka menengah 10 sampai 15 tahun, perencanaan jangka panjang di atas 20 tahun kira-kira. Biasanya kalau di perkasa lentur bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Antara 20-25 tahun. Tetapi kalau untuk rigid payment biasanya lebih dari itu ya. Bisa jadi perencanaannya 30 atau bahkan 35 tahun. Ini bisa lebih tahan lama. Ya. Nah, kemudian kita lihat definisinya ya. Definisi dari aspal adalah zat perekat atau bersifat sementitious. Ini bisa apa itu mengeras ya, berwarna hitam atau gelap yang diperoleh di alam atau hasil produksi, yang mengandung senyawa hidrokarbon berupa aspartar atau pitch, di mana aspal adalah material perekat sementitious berwarna hitam atau coklat tua dengan unsur utama bitumen. Aspal diperoleh di alam atau residu dari hasil penghilangan minyak bumi. Moniatar adalah berwarna coklat atau hitam, berbentuk cair atau semi padat. Unsur utama bitumen hasil kondensat dalam destilasi destruktif dari batu bara, minyak bumi atau material organik lainnya. Pitch berupa material perekat yang bersifat sementitious, padat, berwarna hitam atau coklat tua yang berbentuk cair jika dipanaskan. Jadi pitch diperoleh sebagai residu dari destilasi fraksionatar. Tar dan pitch tidak diperoleh di alam tetapi merupakan produk kimiawi, yang mana aspal pada umumnya digunakan untuk bahan pengikat agregat, di mana di beberapa jurnal juga disebutkan bahwa aspal itu disebut juga sebagai bitumen. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan bentuk penampakan seperti ini, dan tidak lupa juga perlu kita sampaikan bahwa aspal itu bersifat termoplastis. Jadi plastisitasnya sangat ditentukan oleh suhu ya. Jadi kalau dia dipanaskan akan mencair, dan kalau dibiarkan dia akan kembali membeku dan mengalami jika temperatur suhunya turun. Sedangkan agregat dan aspal ini merupakan material pembentuk campuran belasan jalan, yang mana untuk komposisinya ini berkisar antara 4-10% berdasarkan berat campuran atau 10-15% berdasarkan volume campuran. Yang lebih mudah kita aplikasikan yang berdasarkan berat ini ya. Berat campuran, nanti kita masuk ke lab pun juga menggunakan ini ya persentasenya. Kita lihat di sini untuk aspal itu kandungannya berapa gram. Misalkan kalau satu silinder ini kira-kira beratnya hanya sekitar 1,2 kilo aja ya, 1200 gram. Nah, kalau 1200 gram, kalau kisaran dari aspal paling sedikit itu sekitar 4%-nya. 4%-nya ya kira-kira sekitar 48 gram ya. 48 gram. Nah, sisanya misalkan 1152 gram itu berupa agregat yang terdiri atas agregat kasar, halus, dan filler. Nah, kalau kita beranjak di sini, maka paling besar adalah persentasenya 10%. 10% kali 1200 berarti 120 gram, yang mana itu sisanya nanti 1200 dikurangi 120 gram berupa agregat juga ya.
Nah, nanti biasanya dibuat kelompokan ya, di mana di lab nanti ada kelas ngajar perasaan jatuh 4 kelas ya, A, B, C, D. Sama Pak Imaduddin nanti harus diatur ini. Nanti masuk labnya itu pada minggu keberapa menjelang akhir semester. Dibentuk kelompok. Nanti ada kelompok yang variasi kadar aspanya antara 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok yang lain mungkin 5, 6, 7, 8, 9. Kelompok yang lain mungkin 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nanti macam-macam ya kelompoknya, sampai nanti diperoleh, kemudian dari hasil pengujian mana kira-kira Anda rekomendasikan sebagai kadar aspal optimum. Karena kalau aspal terlalu sedikit itu juga tidak kuat, ya. Kalau terlalu banyak juga terlalu lentur, nanti mudah terjadi deformasi. Kalau terlalu sedikit aspal, mudah terjadi retak karena ikatan antar agregatnya menjadi lebih lemah, ya, karena aspalnya kurang. Itu sifat-sifat dan jenis kerusakan yang dipengaruhi oleh berapa kadar aspal yang kita desain untuk masing-masing campuran. Ya. Nah, kemudian setelah tahu definisinya, kemudian kita kena ada jenisnya. Jenisnya aspal itu yang pertama dari tempat diperolehnya. Dibedakan atas asal alam dan asal minyak. Aspal alam ala diperoleh di alam sebagaimana diperolehnya atau dengan sedikit pengolahan. Sedangkan aspalnya adalah yang merupakan residu penghilangan minyak bumi. Aspal alam sendiri yang terbesar ada di Trinidad ini ya, sekitar di daerah Amerika Selatan mungkin. Sedangkan di Indonesia ada di Pulau Buton ya, Pulau Buton yang disebut sebagai aspal Buton. Nah, ini ada deposit di Kecamatan Lawewe dan Sampulawa, ada sekitar 200 juta ton dengan kadar aspalnya bervariasi antara 10 sampai 35% aspal. Jadi istilahnya ini batu yang bentuknya hitam dan punya kandungan aspal yang bisa kita manfaatkan untuk campuran keperasan jalan. Ya. Jadi di sini sangat bervariasi dari rendah sampai tinggi. Dalam hal ini bisa dibagi menjadi dua kelompok untuk produk asbeton, yaitu satu, produk asbeton yang masih mengandung material filler seperti asbeton kasar, asbeton halus, asbeton mikro, dan butonit mastik aspal atau BME. Yang kedua adalah produk asbeton yang telah dimurnikan menjadi aspal murni melalui proses ekstraksi atau proses kimiawi. Diekstrak, artinya mungkin ada proses tertentu, diuapkan, dan lain sehingga nanti terpisah antara aspal dan agregat. Sehingga aspalnya nanti berapa gram dibagi dengan total keseluruhan itu nanti mengindikasikan berapa kadar aspal yang ada pada produk asbeton itu. Sedangkan kalau proses kimiawi ini tentunya dicampur zat-zat kimia tertentu yang bisa memisahkan antara aspal dan agregat yang terkandung pada asbeton. Nah, untuk aspal minyak sendiri ini merupakan residu destilasi minyak bumi yang dapat menghasilkan di antaranya ada aspartic base grade oil yang mengandung aspal, parafin base grade oil yang mengandung parafin, mix base ini campuran antara parafin dan aspal, yang mana untuk zat apa istilahnya lain yang dihasilkan juga bisa berupa bensin, minyak tanah, dan solar. Ya. Aspal padat adalah aspal yang berbentuk padat atau semi padat pada seluruh ruang dan menjadi cair jika dimanaskan. Aspal cair ini berbentuk cair pada seluruh ruang. Yang mana aspal cair adalah dibagi atas 3 hal, yaitu rapid curing cut back aspal, medium curing cut back aspal, dan slow curing. Ini dilihat dari proses penguapannya. Rapid ini paling cepat penguapannya dan dia bahannya untuk mencairkannya yaitu bensin. Untuk medium ini sifatnya penguapannya di tengah-tengah ya, berada di medium. Bahan pencairnya adalah minyak tanah, sedangkan slow curing ini paling lambat menguap. Kemudian pencairnya berupa solar atau minyak diesel. Ada lagi bentuk lain yaitu aspal emulsi yang dicampur dengan air atau bahan pengemulsi yang dilakukan di pabrik. Di sini sifatnya lebih cair daripada aspal cair, yang mana dibedakan atas aspal kationik, anionik, dan non-ionik. Di sini adalah sifatnya yang kationik adalah asam, yang anionik adalah basa atau alkali, yang non-ionik adalah yang tidak mengalami ionisasi, dalam hal ini dia sifatnya tidak mengantar listrik. Sedangkan yang kationik ini adalah listriknya positif dan anionik adalah
bermuatan negatif. Untuk kecepatan pengerasnya, aspal emulsi dibedakan atas RS, rapid setting, medium setting atau MS, dan slow setting, yang mana pengikatannya untuk yang rapid ini cepat, ya, aspal cepat padat atau keras kembali, sedangkan yang slow setting ini paling lambat mengeras. Nah, yang mana yang diinginkan? Kita tentukan tujuan kita membuat suatu jalan ini apakah pengen cepat keras atau yang lambat pengerasannya. Biasanya banyak dipakai yang sini ya. Nah, tetapi harus kita perhatikan juga untuk lokasi proyeknya. Ya kan? Harus kita perhatikan juga. Apakah dekat di ARP itu pabrik pencampur aspal ya. Itu ada itu ada agregat tertentu yang harus sebenarnya ada Bu di berapa, syaratnya apa, dokumennya sesuai dengan kontrak atau SK yang mana. Kita tinggal baca, nggak nyari-nyari boleh setiap permen itu apa kita di SK nggak itu nggak ada permen satu syaratnya dokumennya ini permen dua ini kalau yang punya permen iklan seharusnya memang sudah lengkap semua. Permen iklan kan sudah selesai belum. Oh,